Om Swastiastu, pemirsa Tribunnews dimanapun berada, pada momen yang penting ini, yaitu Pandita akan mengulas tentang tumpok landep. Karena apa? Pandita mengalami satu kegelian begitu ya. Kenapa kegelian di tumpok landep? Karena sudah mengalami pergeseran. Karena Pandita sering ditanya tentang mengupacarai mobil gitu ya, apakah pada tumpok landep atau tumpok kuningan ya. Ini sering terjadi pertanyaan-pertanyaan karena kita para pandita, kemudian penceramah agama, kemudian tokoh-tokoh agama banyak yang tidak sepakat ya ini. Nah, sekarang kita luruskan dulu apa sebenarnya yang ada di balik tumpok landep, sehingga hardware-nya ya, perangkat kerasnya di dalam pelaksanaan yang bisa kita saksikan dengan audio dan visual itu jelas. Kita lihat dulu software-nya, kemudian ideologinya. Nah, bagaimana kita melihat sebuah ideologi dan filosofi tentang tumpok landep? Kita akan menggunakan setting story ya, menggunakan setting cerita, karena apa yang ada di Bali itu lebih banyak menjadi story religion, jadi agama cerita. Kalau dalam bahasa kampus itu sering dinyatakan sebagai agama mitos. Mitos bukan berarti citra belaka ya, bukan cerita belaka, tapi di situ mengandung etos, itu semangat yang ada di dalamnya, spirit yang ada di dalamnya. Nah, terkait dengan story ini, saudara-saudara Dharma ya, kita akan bahas tentang bagaimana sih kisahnya. Selama ini kita sering lepas dari sebuah latar belakang. Minimal kita melihat dulu deskripsi narasi sebelum kita masuk ke kausalitas ya. Jadi ideologi yang terkandung di balik tumpok landep itu, sehingga nanti ketika kita implementasikan dari konsep yang dikandung menjadi konseptual, ini menjadi jelas, karena tidak ada satu tindakan agama yang muncul dari ruang hampa. Jadi ada ideologinya. Ini yang penting untuk dipahami ya, sehingga kita membangun sebuah persepsi ya, harus berdasarkan perspektif sudut pandang yang ada di dalam filosofi maupun teologi agama kita. Jangan kita membangun persepsi berdasarkan selera kita. Ini mohon sekali, sehingga kita tidak kelihatan melek beragama. Dalam bahasa sekarang disebut dengan religious literacy ya. Ini penting sekali saudara-saudara, karena kita sekarang sudah berada di era milenium ya, kemudian di situasi zaman yang dalam konteks apa disebut dengan revolusi industri 4.0 ya. Ini semua harus terjangkau. Orang sudah bisa mengunggah kemudian mengunduh semua pengetahuan yang ada di dunia maya. Nah, sekarang kita bicara masalah tumpok landep. Sebenarnya berbicara masalah uku di Bali ini merupakan kekhasan Nusantara, saudara. Pawukon ini yaitu pas Sandisare Kliwon landep menjadi tumpok landep, karena tumpok tidak pernah mungkin jatuh selain hari Sabtu. Banyak yang arti kata tumpok itu artinya tampek begitu ya. Tapi saya tetap mengatakan tu dan to itu adalah mulia artinya. Ya, mulia artinya to langkir, to raja, ini menjadi perbendaharaan bahasa Nusantara. Apapun kata tumpok itu, kata tu adalah konsep pemuliaan, konsep memaksimalkan, menggradasi, sehingga terjadi konsep bahasa sekarang to make excellent, itu bahasa sekarang, menjadi lebih mulia daripada hari-hari biasa. Nah, dari pawukon yang ada kita temukan di Nusantara, kemudian masih lestari kita warisi di Bali. Di Jawa juga ada itu sebenarnya, tapi karena sudah mereka mayoritas konversi menjadi agama lain, sehingga secara adat istiadat masih tetap juga dilaksanakan, tapi tidak dikategorikan masuk ke perilaku agama. Sementara kita di Bali sistem pawukonnya masuk sistem agama. Bahkan di dalam infrastruktur agama ada 6 hal yang menjadi instrumen daripada agama Hindu di Bali, yang tentu tidak akan kita temukan pada agama Persia Hindu pula dari sudut pandang yang berbeda, sehingga hari raya kita menjadi sangat khas.
Satu berdasarkan wewaran, dua berdasarkan paukon, ketiga berdasarkan titik yang melahirkan purnama tilam, kemudian berdasarkan surya permana. Ini penting sekali. Nah, instrumen ini saudara, masalah paukon atau waktu ini masuk dalam kategori kala. Kita awali dari infrastruktur pertama adalah yantra ya. Yantra itu artinya simbol-simbol agama. Kita kaya sekali dengan simbol agama. Yang kedua adalah mantra, doa-doa. Yang ketiga adalah aksara, di mana kita bertemu dengan huruf-huruf ya, simbol-simbol Tuhan. Jadi aksara ini penting. Kemudian adalah mudra ya, gerak tangan seperti ini. Ketika para pendeta melantunkan pujastawa juga disertai dengan tarian tangan yang disebut dengan mudra. Setelah mudra adalah mandala, itu sebuah wilayah yang harus disucikan. Dia punya radius. Maka saya katakan mandala itu sebuah sonasi suci ya. Sonasi suci penting. Misalnya dalam satu perumahan bagaimana kita membuat ukurannya yang disebut dengan sukat atau asta bumi. Kemudian perumahan menjadi asta kosala kosali. Demikian juga pura, ada utama mandala, mandia mandala. Di situ ada sukatnya permainannya. Ini pun masuk dalam konsep apa yang disebut dengan wawara. Nanti astawara banyak bermain terutama di perhitungan perumahan. Serindra, guru, yamaludra, brahma, kalahungo. Sementara untuk kedewa ini berbeda. Kita menggunakan sukat yang ada di dalam tato syukurana, mulai tebahnya itu untuk luas, arti antara lebar dengan namanya panjang, pengeret dan pengelar disebutkan. Itu akan menggunakan sukat yang disebut dengan perhitungan dewa buta manuksa bumi ya, dewa buta manusia bumi ya. Ini penting sekali. Nah, terkait dengan salah satu yaitu kala, tentang waktu ini. Jadi kala disebut waktu. Waktu pun ada waktu-waktu suci, karena setiap hari ya, setiap dina atau setiap titik, kalau perhitungan titik ada dewanya, ada butanya. Walaupun butanya ada, dewanya ada, tapi tetap kita akan bagi lagi lebih rinci menjadi dauh. Dauh ini pun dia punya tenggang waktu, tenggang masa ini. Misalnya dauh pisan jam 6 mulai matahari terbit sampai ini. Tadi juga ada yang bertanya, kalau saya lahir jam 4 apakah sehari esoknya apa hari kemarinnya gitu. Kalau kita menggunakan GMT jelas hari esoknya. Tapi kalau kita menggunakan sistem paukon Bali, karena dedauhan dedinan dimulai dari matahari terbit, berarti dia belum matahari terbit saat itu, berarti masih hari kemarinnya. Ini jelas saudara, supaya kita tidak rancu dalam melihat sesuatu. Ini juga menyangkut masalah perwatakan dan sebagainya. Nah, terkait dengan paukon ini, uku itu artinya hitungan hari 7. Auku itu berarti satu ruas. Kalau uku itu menjadi buku, auku berarti satu ruas itu jumlahnya lah 7 hari. Ya, 7 hari. Nah, disinilah kemudian pertemuan wewaran yang hari sehari dengan hari 7 hari ketemu. Ya, Sabtawara, ya, kemudian Triwara, Pancawara ketemu dia. Ya. Nah, misalnya tumpak landap itu jelas pertemuannya adalah Sabtu selaku Pancawara. Apa namanya? Sabtawaranya. Kemudian Klion selaku Pancawara ketemu dengan uku landap. Landap adalah urut uku kedua. Nah, sekarang bagaimana mitologi tentang uku? Maka supaya umat itu lebih mudah memahami tentang sistem paukon yang waktu intervalnya 1 minggu ini, maka para tetua kita ya, para pendahulu kita, para arif bijaksana kita sangat bijak sekali ya. Bagaimana beliau menyusun paukon ini seperti cerita ya, menjadi story religion ya, sama dengan kisah-kisah Purana. Bahkan sebuah joke saya katakan ketika bicara tentang sinetron Mahadewa yang sempat kemarin booming begitu ya. Saya sering buat joke, jangan kau sembahyang ketika pementasan sinetron Mahadewa. Kenapa? Beliau sedang asik sebagai artis, jadi kalau kau berdoa dengan Dewa Siwa tidak diterima. Bahkan seperti itu kita buat joke ya. Karena memang cerita memang unik sekali. Nah, sekarang bagaimana kita bicara tentang uku? Nah, ini akan betul-betul memberikan satu makna yang sangat dalam dan nilai sangat dalam pada kehidupan kita. Nah, sistem paukon ini saudara hampir sama ceritanya dengan kisah Sangkuriang. Ya, Sangkuriang sama. Kemudian sama dengan kisah Oedipus pada mitos-mitos Yunani. Maka dengan demikian, apa yang ada tentang mitologi uku di Bali kita tidak pernah diperkenalkan dengan seorang tokoh yang luar biasa bernama Watu Gunung. Watu Gunung ini adalah urutan uku terakhir. Di urutan terakhir menjadi Sanisar Umanis, menjadi Saraswati. Ini penting sekali. Nah, sekarang mulai kita lihat bagaimana sih kisah ini.
Nah, saya coba petik di beberapa sumber, salah satunya Medang Kemulan, ya Purwo Bumi Kemulan. Di situ dikisahkan seorang raja dari kerajaan Kunda Dwipa bernama Dangyang Kulagiri. Ini ya tokoh sentrumnya Dangyang Kulagiri di sebuah kerajaan Kunda Dwipa. Jadi Kunda itu tungku, artinya Dwipa itu adalah pulau. Jadi kerajaan yang tungku pasti perapian. Ketika berbicara perapian pasti bicara Brahma, berarti konsep penciptaan ya. Selalu dalam fragmen-fragmen kisah ketika penciptaan pasti Brahma dengan model-model varian yang tidak langsung Dewa Brahma, tidak. Mungkin dia dengan menggunakan api sebagai simbol Agni, Dewa Brahma dan sebagainya. Nah, kemudian Dangyang Kulagiri ini saudara memiliki 2 istri. Ya, 2 istri. Di Mado ini, satu bernama Dewi Sintakasih, yang kedua bernama Dewi Sanjiwati. Mereka sangat akur sekali. Madunya ini akur sekali. Tapi jangan coba-coba ya saudara untuk memadukan ini kalau kita belum bisa berlaku adil ya. Apalagi seorang wanita tentu tidak akan rela dunia berbagi, kan seperti itu ingin monopoli. Ini mohon pesan ini. Yang satu aja susah ngurus apalagi yang banyak gitu ya. Ini kita buat juga aja. Nah, ternyata mereka akur karena kewibawahan seorang raja itu ada 3 hal, ya ada tahta, wanita, harta. Ini nih kalau bilang bahasa Jawanya turonggo ya kendaraan, ya, turonggo itu kuda, garwo ya artinya istri, wismo ya artinya istana. Nah ini ya. Nah pertemanan ya, permaduan gitu ya, ini hubungan madu nih kalau bahasa Balinya namanya memenya, akur sekali. Dan ternyata dari 2 istri ini Dewi Santakasih selaku istri tertua duluan hamil. Nah, duluan hamil. Mereka akur sama-sama menjaga kehamilan baik Dewi Sanjiwarte yang sesungguhnya menjadi Dewi Landep. Nah, jadi nama lain Dewi Landep itu ya Sanjiwarte. Nah ini. Nah, ketika sang istri yaitu Dewi Sanjiwarte Dewi Sintakasih, saya ulangi, Dewi Sintakasih hamil selaku istri yang lebih tua hamil. Kemudian sang raja melakukan wanawasa, artinya melakukan pertapaan di hutan, melakukan wanagamana ya, bepergian ke hutan untuk mendoakan si cabang bayi yang ada di dalam perut istrinya. Nih. Nah, tiba masa persalinan, mendekati masa persalinan, ternyata Dangyang Kulagiri dari kerajaan Kunda Dwipa yang telah melakukan wanawasa, wanagamana, melakukan pertapaan di hutan dalam rangka mendoakan si anak lahir dengan sehat jasmani dan rohani, tidak kunjung datang. Tentu kedua istrinya menjadi sangat khawatir nanti siapa yang bertanggung jawab atas kelahiran bayi ini. Jadi seorang suami tidak melihat bayinya lahirkan. Kesepakatan mereka berdua antara Dewi Sintakasih dan Sanjiwarte harus pergi ke hutan, ya, menjemput suaminya agar bisa pulang. Ini sudah. Namun ternyata semua hutan belantara di penjuru kerajaan itu sudah dicari, sudah dimasuki, sudah ditelusuri, tapi suami tidak ditemukan. Kemudian masa bersalin sudah sangat dekat, perut sudah mulai sakit. Kemudian atas bantuan Dewi Sanjiwarte atau Dewi Landep, dia mencari tempat yang aman untuk melakukan persalinan. Nah, ketemulah dengan sebuah batu pipih yang besar, ya, yang datar begitu. Disitulah dilakukan persalinan. Lahirlah bayi itu. Begitu bayi lahir, keluar dari rahim ibu, ternyata batu itu pecah, terbelah dia. Inilah kemudian disebut Watu Gunung. Si bayi ini bernama Watu Gunung, saudara. Nah, sampai bayi itu lahir yang diberi namakan Watu Gunung, sang suami, ayah dari sang bayi juga tidak kembali. Akhirnya sang bayi dibawa ke istana Kunda Dwipa, dipelihara, ya, dimomong oleh kedua ibunya ini, satu ibu kandungnya. Nah, ketika bayi itu telah anak memasuki umur ya sekitar 4-5 tahun begitu, ya, ternyata peringainya hiperaktif ini anak, ya, hiperaktif sekali. Ketika pas ibunya masak, ada saja yang digoda. Akhirnya kesabaran ibu ini ada batasnya. Kemudian dia gunakan alat untuk pengaduk nasi, kalau bayi itu siot namanya. Ya, ternyata itu yang dipakai memukul kepala si anak. Akibatnya luka, kemudian ada kelainan di otak menyebabkan si bayi amnesia. Bayi itu pergi keluar dari kerajaan. Bahasa Balinya ngambul lah, ngambek.
tidak diceritakan bagaimana ini perjalanan Batu Gunung. Dalam kisah itu kok langsung sudah besar itu. Konon, ya dalam perjalanannya ini dia dipelihara Dewa Brahma. Ya, karena kerajaannya Kunda Dwipa dipelihara oleh Dewa Brahma. Ya. Dewa Brahma ini memberikan kekuatan yang luar biasa, superhero menjadi Superman ya. Strong seperti Hercules lah kalau kisah-kisahnya. Nah, sampai dia dewasa, karena tidak dididik dengan ayah ibu dan kasih sayang, dia hanya mengandalkan kuat kesaktian di Jumowo yang merasa diri adigang adigung, kalau orang Jawa bilang adiguno. Maka semua kerajaan-kerajaan di kerajaan ya Jambu Dwipa itu dikalahkan, atau Jawa Dwipa juga masuk di dalamnya. Mulai dari Ukir, Pulantir, Tolu, Gumrah, Wariga, Warigadian itu sebenarnya nama-nama raja. Nah, tinggallah akhirnya 29 kerajaan itu sudah ditaklukkan, tinggal satu kerajaan di mana dia berasal, itu kerajaan Kuda Dwipa. Dia sudah lupa lagi dengan masa lalunya. Dia ke sana melakukan ekspansi, penyerangan, agresif. Ternyata kepala oleh dua ratu yang masih cantik luar biasa. Tiada lain adalah ibunya sendiri. Ya, sama dengan kisahnya Tangkuban Perahu, Dayang Sumbi masih cantik. Kalau ini kan dia tunggal, kedua. Dipimpin oleh ratu kembar kerajaan ini. Tiada lain adalah ibunya sendiri, Dewi Sintakasi dan Dewi Sanjiwartya. Tapi karena kekuatannya Mandraguna ini, si Batu Gunung, dengan mudah aja kerajaan Kunda Dwipa yang sesungguhnya kerajaannya sendiri ditaklukkan. Dalam hukum perang, saudara, apapun yang menjadi hak milik, harta benda, wanita, tahta, itu semua menjadi hak dari si pemenang perang. Nah, ternyata karena ibunya masih cantik, dia tidak ketahui. Dia berniat untuk mempersunting kedua wanita ini. Ya. Sang ibu juga tidak tahu, saudara, bahwa Watu Gunung itu anaknya, karena dia ditinggal begitu saja ya. Akhirnya apa, saudara? Begitu kalah, dijadikan nih malam kemesraan lah nih, mesra mereka sebenarnya dua ratu ini sudah menyerah dan siap diperistri, dipersunting oleh Watu Gunung. Karena mereka tidak tahu, akhirnya ketika masa bermesraan ini mulailah mungkin ya zaman dulu ya mungkin disuruh cari kutunya, kepala yang gatal, kan begitu. Akhirnya Watu Gunung menyerahkan kepala pada Dewi Sintakasi. Kelihatanlah bekas luka di kepala itu. Ini mengingatkan Dewi Sintakasi ya sekitar 20 tahun yang lalu bagaimana kejadian yang dia lakukan terhadapnya Watu Gunung. Lihat ciri-ciri fisiknya yang lain memang ada, saudara. Akibatnya dia kaget. Apa yang bakal terjadi kalau saya dinikahi oleh anak saya? Hancur ini dunia. Ya, dengan kesabaran Dewi Sintakasi mengatakan bahwa sesungguhnya dia itulah ibunya. Tapi dibantah mentah-mentah oleh Watu Gunung. Bagaimana mungkin? Orang saya tidak tahu asal muasal saya, sementara kalau Anda ibu saya, kenapa Anda masih muda belia? Ya, barangkali untuk ibu-ibu perlu tanya ini ramuan sama Sintakasi dan Dewi Sanjiwartya biar tetap awet mudanya ya, seperti Dayang Sumbi. Akibatnya juga demikian dalam kisah yang diperankan oleh Susana, dinikahi juga oleh Kelip Sangra gitu ya, karena masih muda. Nah, kalau usia ibunya ini kita ya sedikit umur lah. Akhirnya dia tetap menjadi kebingungan bagaimana nanti terjadinya. Akhirnya dicarikanlah daya upaya supaya tidak terjadi pernikahan ini. Ya, tidak terjadi pernikahan ini. Maka akhirnya Dewi Sintakasi minta syarat, saudara. Saya siap akan menikahi Anda selaku anak saya, apabila kamu gitu kan, mampu mencarikan saya dayang-dayang yang bernama Dewi Nawangwulan. Siapa Dewi Nawangwulan? Dewi Nawangwulan adalah istri Dewa Wisnu. Bayangkan itu. Ini sebuah pekerjaan yang impossible oleh Dewi Sintakasi. Ya, tetapi tidak menjadi impossible dan possible bagi Watu Gunung karena dia sudah manusia superhero ya. Ya, baru bilang begitu aja, oke, apapun permintaanmu akan saya penuhi, dia bilang begitu. Watu Gunung langsung lari ke surga minta. Dewata marah semua, bayangkan. Kalau hanya mencari Dewa Ayu kan masih mending kan. Ya ini loh. Dewi Nawangwulan loh diminta. Kalau dewinya manusia masih masuk akal, saya pikir luar biasa ini. Marah Dewata, kemudian terjadi peperangan, pertempuran. Ternyata Watu Gunung tidak bisa dikalahkan sampai
Para dewa keteteran ini, gimana caranya ini? Bahkan Dewa Brahma disalahkan. Ini akibatnya Dewa Brahma memberikan kesaktian yang luar biasa, menyebabkan waktu gunung macam begini. Ya itulah, siapapun yang taat pada Tuhan, orang jahat pun memuja Tuhan akan diberikan anugerah. Ini penting, butuh ketaatan. Nah, maka itu jadi orang baik tidak taat sama Tuhan juga tidak dapat berkah, kan gitu aja. Nah, next kita lanjut lagi ceritanya. Ternyata karena bingung, rapatlah para dewa di surga. Rapat di surga, kemudian dikirimlah telik sandi mata-mata. Sekarang spionase lah. Nah, kalau mata-matanya dunia yang bagus kan Mosasnya Israel, gitu dia punya Mosa. Kirimlah Begawan Lumangelang ke kerajaan Kundadwipa untuk melakukan investigasi. Semua percakapan harus direkam, diretas, seperti Denny Siregar. Ya. Akhirnya Begawan Lumangelang mengubah dirinya menjadi laba-laba untuk masuk ke kamar peraduan yang sangat istimewa antara Watu Gunung dengan Sinta Kasih. Itu luar biasa, saudara. Di zaman dulu sudah kumpul sebelum nikah nih, makanya sekarang mungkin itu ditiru ya. Begawan Lumangelang berubah jadi laba-laba, dia tinggal di hulu tempat tidurnya, kalau bahasa Balinya parbe namanya. Disitulah kekauannya laba-laba itu. Dia merekam semua deh dari awal sampai di situ ada percakapan yang memang menjelaskan tentang titik kelemahan Watu Gunung. Kanda gini, dia mulai Dewi Sinta, saya merasa kagum dengan Kana. Dewata saja tidak mampu mengalahkan Kana. Luar biasa saya kagum. Aneh kan nanti Kana mampu menikah dengan saya sangat bahagia. Oh, udah mulai nih. Makanya laki-laki itu kemanisan yang membuat dia jatuh. Ini makanya perempuan itu memang ini kekuatannya. Ya. Senyum aja bisa membuat laki-laki lunglai, nangis pun bisa membuat laki-laki lunglai. Itu senjata wanita, karena dia tidak punya kekerasan. Justru dengan nangisnya, dengan senyumannya laki-laki, oh udah bisa terlena gitu lah saat ada. Cerita next, selanjut ya. Akhirnya dia sebut, enggak boleh ini Dinda, ini rahasia pribadi sekali. Nah, kalau memang Kanda enggak bisa menceritakan dengan saya, siapa tahu satu ketika tanpa saya sadar ternyata apa yang saya lakukan menyebabkan Kanda meninggal loh nih. Gimana saya cari Kanda? Benar juga ya, dia bilang begitu. Ceritalah dia deh, itu gunung. Bahwa sesungguhnya saya bisa dikalahkan oleh dewata yang bisa melakukan triwikrama. Siapa dewata yang bisa triwikrama? Dewa Wisnu. Ya, Wiswarupa Darsana Yoga. Mungkin kalau di Bali patungnya Triwikrama itu patung raksasa Siu yang ada di perempatan Kediri itu loh, yang sekarang diganti menjadi patung Pak Karno. Itu disebut dengan Wisnu Murti. Yang Dayu dari Tabanan itu Wisnu Murti. Udah dapat nih loh, kata kunci kelemahan ini udah dapat nih gitu dia. Begawan Lumangelang langsung dia balik ke surga lagi Rican. Bercerita di surga dia. Wah ini kelemahan, waduh ini sudah ini yang saya tunggu-tunggu. Ya, ternyata butuh siasat juga yang mengalahkan manusia ini. Ya, peperangan esoknya dimulai, langsung Wisnu berubah menjadi Wisnu Murti. Triwikrama. Maka runtuhlah Watu Gunung, roboh dia. Hari Minggu Kliwon, ya buku Watu Gunung disebut Watu Gunung runtuh. Ya. Sering disebut dengan Kajang Kliwon Pemelas Tali. Ketika runtuh, dead, ya, bisa. Bahkan ada mengatakan kalau di gunung atau di darat ya bisa kering cuaca, kalau di laut ya menjadi hujan. Gitu. Ya karena memang bisa 2 kali setahun dia kan bisa musim hujan hadirnya Watu Gunung karena sistem kita 210 hari. Akhirnya hari Senin ya itu. Umanis, Somo Umanis, mayatnya dibawa sana, bawa sini, itu namanya pahit-pahidan. Kemudian hari ketiga, kemudian Selasa Pahing, kemudian mayatnya dilempar di bawah pohon talas. Bahasa Bali disebut candung. Maka kemudian disebut 2 hari disebut candung watang. Gitu. Hari ketiga, hari Buddha itu artinya budi, pencerahan, datanglah Begawan Buddha. Di situ dia memberi nasihat. Manusia bisa seperti ini juga ulah kita para dewa, karena kita memberikan sesuatu modal yang tidak pantas kepada orang yang tidak bisa menggunakan modal itu. Ya, butuh disiplin, attitude, morality, wah hebat sekali ini kan. Makanya memberikan sesuatu pada orang yang nggak bisa menggunakan modalnya, dunia ini bisa hancur. Sama ketika bom atom misalnya, ya nuklir misalnya, kalau ada pada tangan orang jahat, hancurlah dunia. Tapi kalau ada pada orang baik, dia bisa menjadi pembangkit tenaga listrik, membuat kesejahteraan semua makhluk. Ini yang penting, saudara.
Makanya hati-hati, ini peringatan pada kita. Ya, next kita lanjut. Nah, akhirnya tetap juga ngotot dibunuh lagi. Akhirnya hari Kamis, ini memang good father-nya, good master-nya di surga, Ki Brahma Begawan Beraspati. Nah, beliau adalah gurunya para dewa. Menasihati dewa pasti mau didengar. Ternyata dewa juga punya guru pembimbing, guru dewa ya. Begini saja, manusia itu ada dua sisi, positif dan negatif. Tugas kita sekarang, manusia pernah salah, pernah keliru, tapi di sisi lain kita melihat asas manfaat. Bagaimanapun manusia ada sisi baiknya. Karena roh yang hadir pada diri setiap makhluk bukankah bagian dari kita pula? Kalau kita hancurkan dia, berarti kita menghancurkan mereka. Tugas kita sekarang adalah bagaimana menghidupkan dia kembali. Mari kita bina. Pasti ada pertaubatan. Nah, disinilah saudara luar biasa. Harinya hari Kamis, ya diurep. Maka disebut di Rabu sudah urep, diberikan kelanyutan, namanya kelantas. Maka hari Kamis disebut urep kelantas. Atau urep kelantur, urep berkelanyutan. Kemudian hari Jumat namanya pengeredanan, penegtegan. Akhirnya hari Sabtu disebut Saraswati, artinya Ki Saraswati. Kemudian hari Minggu menjadi Banyu Pinaro, kemudian hari Senin menjadi Somareba, hari Selasa Sapu Mas, hari Rabu menjadi Pagarose. Kemudian ganti uku berikutnya, ya pas hari Minggu landap itu Pewedalan Betari yang Guru. Kalau dianya tuh lumrah itu. Nanti hari Sabtunya ketemulah kita dengan Tumpak Landap. Apa bisa makna yang kita petik dari ini, saudara? Kalau kita hanya melihat ceritanya apa adanya. Tapi kalau kita coba menggali maknanya, nilai-nilai tato, nilai filosofi, dan kemudian ideologi yang ada, ini disebut dengan ada apanya, apa adanya. Ini ya, dunia fenomena dan dunia nomena. Jadi kita akan ketemu dengan framework atau software yang ada di balik ini. Kisah ini yang ditampilkan secara deskripsi narasi itu namanya hardware-nya, saudara. Ya, kita bisa dengar secara audio. Ya, nanti mungkin kalau dibuatkan film ya kita menjadi visual. Ini penting sekali, sinetron macam Watu Gunung ini. Ya, mungkin Dayu bisa jadi Dewi Sinta kasihnya nanti kan gitu ya. Buatnya next, kita lanjut lagi, saudara. Apa maknanya? Ini memberikan satu pesan di mana agama tidak hanya sebagai tontonan, juga sebagai tatanan dan sebagai tuntunan, sekaligus menjawab tantangan zaman. Kuartet Cilah. Nah, apa tatanan yang ada? Mari kita lihat. Seorang suami, ketika dia memiliki istri hamil, dia melakukan beratur yang luar biasa. Ini namanya peberatan wong mokot. Dia masuk ke hutan belantara. Ya. Hutan belantara dalam bahasa Indonesia apa, saudara? Marga satwa. Marga satwa, marga jalan satwa artinya kebenaran, saudara. Maka bagaimanapun perilaku seorang suami ketika istrinya hamil, tidak hanya investasi dalam bentuk 23 kromosom ya, tapi juga harus membangun investasi secara spiritual, secara rohani. Apa dia? Membangun kebenaran. Maka beliau potong isi sudah 3M, mental-mentul milah, kemudian tertarik sama wanita lain. Bahkan menjadi selingkuh. Oh, bahasa orang bilang selingan indah keluarga utuh nih, bahaya nih. Ya akhirnya berduit, berzina gitu loh. Ini ya. Jadi dia masuk hutan marga satwa. Padahal sang suami tetap aja di rumah, itu kan sebuah kias. Hutan belantara yang dimaksud marga satwa, jalan kebenaran. Di mana hutan belantara kita? Di sini, di pemikiran kita. Maka jangan sampai ada pikiran yang macam-macam, selalu berada dalam koridor kebenaran. Begitu, saudara. Kemudian istri jalan-jalan, mendekati suami akan mencari. Maka ketika menjelang kelahiran, maka sang istri harus jalan-jalan, melakukan aktivitas bagaimana biasanya. Sama dengan saya ketika saya sedang anak dihamili, anak pertama oleh istri saya, tapi saya yang menghamili kan gitu ya. Ini mohon maaf aja. Kita ajak kerja yang normal-normal sehingga mudah untuk melahirkan. Sehingga peran dokter, mohon maaf, ini tidak ada sesar, tidak ada seksio. Ya, kalau dia tidur biasa saja. Maka orang-orang dulu mana ada sesarnya ketika zaman dulu. Karena begitu dia hamil, dia melakukan kerja keras ke sawah di pertanian, bahkan wanita menjadi sentral tulang punggung kewanitaan di pusat produksi di orang Bali dulu ya.
Mereka ke sawah, mereka berkebun, mereka beternak, itu mereka mencari air, mereka memasak, begitu loh wanita zaman dulu. Sehingga oleh pandangan agama lain, begitu saya sempat jadi penyuluh di Sulawesi, mengingat katanya orang Bali itu kejam banget sama istrinya, sampai jemur-jemur di siang bolong itu buat jalan aspal. Dan kalau dulu, sekarang kan sudah ada alat ininya, alat tenaga canggih di teknologi. Dulu wanita Bali begitu, maka wanita Bali dulu nggak ada yang potongannya 3M, mental-mental milak. Semua langsing, sekarang langsung, karena aktivitasnya tinggi. Penyakit kanker nggak ada gitu, sekarang kan udah mulai kanker wanita, rahim dan sebagainya. Dulu sehat, bahkan mereka kalau melahirkan aman-aman saja. Bayangkan cari air tidak seperti sekarang tinggal putar keran saja. Mereka ke tempat air yang di bawah lagi naik dan sebagainya. Jadi posturnya langsing-langsing, jadi sehat. Melahirkan pun mudah. Ini artinya jalan-jalan lo hikmahnya nih. Kemudian Watu Gunung runtuh. Jadi yang namanya Watu Gunung itu dianggap seperti manik janin yang ada di perut. Ketika Watu Gunung runtuh, maka posisi perut akan turun nih, Dayo. Turun dia. Menjelang kelahiran pasti perut ini turun. Bagi yang sudah melahirkan pasti itu. Kemudian mulai sakit-sakitan. Waktu gunung runtuh, tari plasenta udah mau goyang-goyang nih, gak mau lepas dari bibir rahim, karena asupan makannya sudah. Maksudnya kajang kelion pemelas tali. Pemelas artinya memutus, tali artinya tali pusar itu. Begitu maknanya luar biasa. Nah, akhirnya apa terjadi, saudara? Maka sakit pasti jadi dia datang pergi. Itu namanya pahit-pahidan. Nah, kata sakit yang datang dan pergi itu pahit-pahidan namanya. Namanya pahit itu kan kadang-kadang diam dulu, lagi datang gitu. Nah, kemudian lanjutnya dia sebut candung watang. Posisi perut pasti mulai bengkak-bengkok, dia akan mencari posisi lahir, itu namanya candung watang. Artinya posisi janin di dalam bersifat labil, tidak statis. Nah, kemudian mulai bukaan, kelihatan rasanya ini mau keluar kepalanya, namanya urip, akan lahir. Akhirnya apa? Dari bukaan 1, bukaan 2, bukaan 3, bukaan plus keluar, inilah urip kelantas. Ya, urip kelantas. Orang tua melakukan pertapaan, membesarkan anak dengan penuh kasih sayang, sampai akhirnya dia harus diberikan saraswati, ilmu pengetahuan. Oke, melalui ilmu pengetahuan, ya jelas dalam pupuh ginanti, kawaro helu hersan jatene dadi prabotang sai. Jadi ilmu itu menyebabkan kita kausa efisien, penyebab keefisienan semua. Ilmu bukan tujuan, ya nggak? Melalui ilmu inilah ya kita dialirkan semua ilmu ini, disebut dengan banyu pinaruh. Ketika mengalir berarti sudah meresap ke tulang sumsum, sehingga dia memiliki penguasaan terhadap ilmu. Luar biasa, saudara, maknanya. Setelah ilmu sudah meresap, bahasa pepatah Indonesia, sudah masa air, betul-betul mendidih, ilmu masuk dalam diri. Sekarang kan banyak orang tidak ilmunya mendidih. Titelnya bisa dibeli, kuliahnya bisa Senin Kemis atau hari Minggu di hotel, yang penting dapat titel. Itu namanya reproduksi identitas. Mohon maaf ini bagi yang tersinggung ya. Kalau mau kuliah benar, sekolah benar. Ya, apalagi anak-anak sekarang ini. Omongan guru nggak didengar, mereka sudah ngomong pakai di HP aja semua. Ya, jadi menjadi guru saat ini sangat sulit untuk membawa anak-anak supaya betul-betul fokus dan konsentrasi. Ya, justru apa yang terjadi? Saraswati kita nggak matang jadinya, banyu pinaruh nggak mengalir 100%. Kalau sudah mengalir, jadilah dia somoreba. Somoreba artinya bagaimana kita melanjutkan kehidupan kita sustainable, survive, melalui sandang dan pangan. Nah, makanya sering mengaturkan Banten di Puluh, di tempat beras. Ini apa? Kebutuhan paal kita udah terpenuhi nih, fisiologi kita dalam teori kebutuhan Abraham Maslow. Maka ini luar biasa, sangat ilmiah. Selanjutnya setelah itu kita harus punya saving, sabuk emas. Kalau dulu orang tidak uang sebagai simpan, emas lah. Sampai saat ini masih. Ya, kekayaan negara tidak dihitung berapa banyak dia mencetak uang, tapi berapa banyak dia punya saving emas untuk menjamin keuangannya itu. Makanya disebut sabuk emas. Orang bilang ngotonan sarwa mulai dan sebagainya. Ya nggak? Tapi ingat, memanagenya harus pintar. Setelah kita mendapatkan sesuatu, jangan sampai boros. Maka adalah pagoh resi atau pagor resi, bukan pagar besi. Kalau pagar besi ya trali jadinya nih.
Ya, railing jadi karena besi pakai pagar. Resi ini artinya apa? Guru. Gurulah akan menuntun kita. Pagah kan apa menjadi omongan guru? Guru kita ada 3, guru Tuhan, guru leluhur, dan guru yang manusia. Apa guru wisesa, guru ini penting. Kalau hidup tanpa guru nggak ada bimbingan dan tuntunan, saudara. Ya, inilah dia. Ya, akhirnya berlanjut karena beliau sudah memberikan restu, kita puja beliau pada hari Minggu landap, maka disebut dengan Piodalan Puja Wali Ida Batara Yang Guru. Kalau di Pagerusi pemujaan Sang Hyang Pramesti Guru. Nah, beda nih, guru yang lebih tinggi, ini guru yang lebih dekat. Maka orang sering daerah Gianyar balik timur ngodarang Batara Yang Guru ring kemulan. Ini saudara. Kemulan itu artinya juga modal gitu. Ya, dia sudah lagi guru. Kalau kemulan kita tidak disertai guru, tidak ada pencerahan, maka hidup menjadi sangat konsumtif. Inilah yang kita alami saat ini, saudara. Kita nggak punya saving. Begitu dilanda COVID kita panik. Pekerjaan tidak ada lagi, sektor informal sudah nggak bisa kerja, mulai orang stres, saudara. Maka saya katakan 1000 nasihat pun 1 juta seabrek nasihat diberikan ketika perut sudah lapar, tidak ada gunanya itu. Karena ceramah agama tidak memberikan kekenyangan pada perut. Untuk mengenyangkan perut ya sudah diisi dengan kebutuhannya. Ini, nah mudah-mudahan ini cepat berlalu. Akhirnya Pak saudara, di Sabtunya landap inilah disebut dengan tumpok landap. Nah, kalau kita lihat setting, di mana intinya, saudara? Saraswati ini hadir. Saraswati itu adalah instrumen untuk mempertajam pikiran kita. Pikiran kita sama dengan mana? Ya, artinya kita tidak berhenti di aspek memuja Saraswati. Kita harus mengupdate diri kita, saudara. Ya, mengupdate diri kita sesuai dengan kebutuhan zaman. Maka disinilah hadir tumpok landap. Landap artinya runcing, saudara. Peruncinglah terus diri Anda sehingga senjata Anda tetap siap pakai menghadapi situasi HGHT. Apa itu? Ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan, saudara. Ya, ini sebenarnya kunci filosofinya. Sekarang mulai bias. Ya, sebenarnya disebut teman mengupacarai senjata sarwa landap. Ada tuma, ada keris, ada pisau, dan alat-alat pertanian khususnya. Sekarang mulai ke alat-alat apa? Industri. Ya, kita menjadikan dewan industri ini. Bahkan kalau Alphard kita punya, kita buat Banten pembangkit. Ya, Sulingih kita tur, anak kita oton, nggak dibuat oton, tapi mobilnya dibuatin oton. Ini kan udah ketimpangan nih. Karena status gengsi ada pada mobil kalau naik Mercy dan sebagainya, seperti itu ya. Jadi benar nggak ini? Karena tidak ada kesepakatan bagi para Sulinggih, ya. Mana yang dipakai, ada bilang tumpuk kuning karena dia wahana, silahkan. Ada dia mengatakan kendaraan itulah senjata. Ya, kenapa senjata? Mempercepat proses. Karena bagaimanapun kendaraan itu turunan dari ilmu pengetahuan. Coba kita pikirkan, turun ilmu pengetahuan. Kalau tidak ada ilmu pengetahuan, mana bisa besi berjalan? Ya nggak? Ini melahirkan revolusi industri sehingga jarak menjadi dekat. Bahasa kerennya transportasi, telekomunikasi, trade. Disebut dengan tadi tatanan, tuntunan, tontonan, dan tantangan. Sekarang ada triple C. Apa itu? Transportasi udah dibuka, jarak menjadi pendek. Dulu orang ke Eropa menggunakan angin bisa 6 bulan, 2 kali PP, 1 PP, 1 tahun. Kemudian ditemukan uap ya, di revolusi pertama, nah mulai 2 bulan ya mesin uap. Kemudian setelah ditemukan listrik dan sebagainya, tambah cepat lagi. Nah sekarang nggak perlu lagi. Ya, saya bisa ketemu dengan saudara yang ada di Bekasi. Bahkan kemarin saya sering Zoom sampai Australia juga masuk ke kita, nggak ada jarak lagi nih. Bahkan muncul pertanyaan sama generasi muda, Ida boleh nggak kita sekarang membuat yardnya virtual? Dia bilang gitu. Sulinggihnya muput di rumah, sementara Bantennya di Jakarta. Saya belum berani buat, karena keputusan ini bisa keputusan pribadi apa institusi. Kita perlu rapat di Parisade. Maka dengan demikian saudara, tumpok landap ini kita maknai adalah menajamkan senjata yang menjadi milik kita. Apa itu? Mana? Mana menjadi panah. Panah itu berarti senjata yang runcing, inilah tajamkan. Ini kemudian turunannya menjadi mobil, menjadi ini. Maka saya katakan sebenarnya tidak salah juga kita upacara pada tumpok landap. Oh Tuhan nggak pernah komplain kok. Ya nggak? Bahkan saya sering buat joke. Ketika kita buat otot, siapa bertaruh melinggih di mobil?
Saya sering bilang Sangyang Suzuki, Sangyang Mio kan gitu jadinya ya. Ya, Sangyang Toyota kan gitu jadinya ya. Nah, ini buat joke saja. Yang jelas siapa yang kita puja? Inilah kehebatan manusia di Hindu. Benda, sarana, instrumen, alam, perkakas, ya. Kemudian hasil kesenian kita upgrade dia. Sehingga membantu kehidupan manusia, ya kita muliakan, bahkan dewa kita stanakan, itu menghadirkan dewata kepada hasil karya manusia, supaya manusia berhati-hati karena Tuhan telah meresapi semua. Bayangkan sekarang memang mobil tidak dibuat, kendaraan tidak dibuat oleh Tuhan, tapi bahan bakunya pernahkah manusia buat besi? Ya, pernahkah manusia buat kaca? Tidak. Jadi manusia hanya mengolah dari apa yang telah ada, saudara. Maka disinilah kita kembalikan kepada Tuhan, apa yang disebut dengan causa prima, jadi ilmu pengetahuan sebagai causa efisien, kita abdikan kepada Tuhan sebagai causa finalis. Jadi selesailah berdebat tentang tumpuk landap ini. Kembalikan pada diri kita, theo anthropocentris, Tuhan berpusat pada diri manusia, yang kemudian diberikan waranugraha, di mana peran Tuhan kita diberikan otak. Andaikan kita tidak diberikan otak, kita tidak akan bisa ada mobil, tidak bisa ada yang lain. Disinilah manusia harus mengangkat harkat martabatnya menjadi manusia yang lebih mulia dengan jalan mempertajam pikirannya baik sampai ke wilayah ketuhanan, sehingga manusia ini menjadi bahagia. Demikian pemirsa, dimanapun berada, saya merasa berbahagia. Renungan kita dalam rangka menyambut tumpuk landep. Tapi jangan lihat kapan tumpuk podolnya itu gitu, jangan ya. Karena mahasiswa saya sering buat gitu, mari tumpuk landep, memperuncing lah. Ya, pertajamlah semua ingatan kita, perasaan kita, budi kita. Karena ketajaman itu mengandung sebuah sensitivitas alias kepekaan. Demikian saudara. Kalau kita sudah peka, ya, sosial peka, intelektual peka. Jadi dengan demikian kita menjadi manusia yang tidak bahasa Bali tunarungu. Ya, manusia yang manusia yang tidak peduli dengan di luar dirinya. Hindu mengajarkan kita peka pada lingkungan sehingga kita peduli pada semua. Ya, demikian wasana kata. Jika ada yang kurang berkenan di hati, saya mohon maaf. Mungkin tafsir saya akan berbeda dengan Bapak Ibu yang lain, ada tokoh-tokoh agama yang lain. Karena bicara tafsir, ini adalah kemampuan kita untuk menggali, mengeksplorasi. Tapi yang jelas ketika kita menghasilkan nilai dari sebuah tafsir, dipentingkan hal yang bersifat universal, saudara. Demikian, saya akhiri dengan Pramu Santi. Om Santi 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 Om. Baca artikel selengkapnya di www.tribunbali.com dan jangan lupa follow, like, dan komen di Facebook, Instagram, dan YouTube Tribun Bali.